Shalom, selamat pagi semuanya. Saudara, hari ini kita akan dengar cerita yang cukup panjang. Santo Agustinus pernah berkata, diparafrasekan, Yesus tersembunyi di perjanjian lama. Dan di perjanjian baru, Yesus membukakan semuanya itu ya. Saudara, buat anak-anak yang sebelum tahun 2000, pernah tahu ada tokoh yang namanya Wall-E? Jadi waktu saya kecil tuh ada buku yang isinya buku gambar semua ada di keramaian. Dan tugasnya adalah Where is Wall-E? Jadi baca buku ini hanya untuk mencari di mana Wall-E itu berada. Contohnya kayak begini. Ada orang di pantai, ada ratusan bahkan ribuan orang, kita cari yang mana Wall-E-nya. Di gambar ini di lingkari kuning adanya di situ tuh. Kesukacitaan waktu kita mencari gambar, melihat gambar dan menemukan si Wall-E-nya ada di mana. Demikian juga saya percaya buat setiap kita waktu kita menemukan Kristus di perjanjian lama. Saudara, hari ini saya mau cerita tentang 12 anak Yakub. Ya saudara, bangsa Israel seringkali disebut dengan Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Betul saudara? Ungkapan frase yang sering dikatakan berulang-ulang kepada bangsa Israel waktu Tuhan menyatakan dirinya. Tapi kalau saudara perhatikan, Abraham, Ishak, dan Yakub bukanlah satu contoh karakter yang sempurna di perjanjian lama kalau saudara perhatikan. Dulu saya taunya Abraham itu bapak orang percaya. Imannya tidak akan goncang. Ya saudara, karena dia adalah bapak segala orang percaya. Tapi kalau kita baca di kitab Kejadian, sebenarnya kita menemukan banyak flaws-nya dia. Tetapi itu tidak menghalangi Tuhan untuk memakai Abraham sebagai leluhur bangsa Israel. Demikian juga dengan Ishak. Demikian juga dengan Yakub, apalagi. Ya saudara. Tetapi saya percaya waktu Tuhan memakai Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai bapa leluhur bangsa Israel, Tuhan punya pesan tersembunyi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Tuhan yang bisa memakai siapapun yang dalam kehidupannya tidak sempurna, tetapi dia bisa memakai saudara juga dan saya untuk dipakai dalam kerajaannya. Ya saudara. Dan waktu saya mempersiapkan ini, saya menyadari sesuatu yang unik. Abraham, Ishak, dan Yakub, ketiganya mempunyai kemiripan. Semua wanita yang dia cintai, Abraham, Ishak, dan Yakub, semuanya mandul. Betul saudara? Sarah mandul. Ribka mandul. Rahel pun mandul. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya? Pasti ada pesan tersembunyi dengan ketiga wanita ini. Kenapa semuanya awalnya mandul? Tetapi itu awalnya saudara. Karena akhirnya kita semua tahu, Sarah melahirkan Ishak. Ya, Ribka melahirkan Esau dan Yakub. Menjadi bapak leluhurnya mereka semua. Dan seperti saudara tahu ceritanya, mereka berkembang biak banyak ke Mesir. Lalu Tuhan kirimkan Musa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan di Mesir. Masuk tanah perjanjian. Tapi sebelum sampai situ, sebelum mereka ke situ, kita ngomongin tentang ke-12 anak Yakub dulu. Di mana sebelum bangsa Israel lahir. Ya, kita ngomongin biangnya dulu, ya. Yakub seperti saudara ketahui memiliki 4 orang istri. Istri sebenarnya cuma 2. Tapi waktu Yakub menikahi Lea, Laban bapaknya memberikan ekstra 1. Demikian juga waktu dia menikahi Rahel. Jadi buy one get one, ya. Buy two get four, ya. Jadi waktu yang pertama kali merasakan buy one get one itu Yakub, ya saudara. Dari ke-12 anak ini, saudara nanti bisa baca di Kejadian 29. Karena gini, waktu Yakub pertama kali ketemu keluarganya Laban, dia pertama kali ketemu tuh dengan Rahel, ya. Ini kurang lebih foto 12 anak Yakub kalau dibarengin, ya. Waktu Yakub pertama kali ketemu dengan Rahel, Yakub langsung jatuh cinta. Dan dia minta sama bapak mertuanya, aku mau kerja sama kamu 7 tahun, asal kamu memberikan aku Rahel. Tetapi Yakub yang seumur hidupnya ngibulin orang, kali ini dia kena batunya. Dia dikibulin sama bapak mertuanya. Dia dikasih kakaknya si Lea. Ya. Dan seperti saya bilang, buy one get one. Dapat 2 istri. Tapi Yakub komplain. Gile aja ente. Saya kan mintanya Rahel, kok dikasihnya Lea? Bukan kebiasaan kami di sini kalau yang kakaknya belum nikah,
adiknya nikah duluan. Nggak boleh, pamali. Jadi kamu nikahin kakaknya dulu, kamu habiskan 1 minggu ini pesta pernikahannya. Setelah itu saya kasih Rahel lagi, asal kamu kerja 7 tahun lagi. Jadi setelah seminggu pesta selesai, Yakub dapat 2 lagi, ya, Rahel dan Bilha. Lalu dari mereka keluarlah 12 anak. Proses keluarnya anak juga unik. Lea 4 kali berturut-turut melahirkan Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Lalu Lea tidak melahirkan lagi. Nah, si Rahel yang cemburu sama kakaknya, dia bilang, Yakub, kenapa saya nggak dikasih anak? Dan Yakub juga bilang, emangnya saya Tuhan? Ya, akhirnya Rahel punya hikmat seperti neneknya Sarai. Dia bilang, kamu hampiri aja budak saya. Ntar anaknya mereka kan anak saya juga. Yakub setuju banget Yakub. Ya, lalu lahirlah Dan dan Naftali dari Bilha. Ya, terus Lea juga lihat, saya sudah tidak melahirkan lagi. Si Rahel pakai cara begitu, saya ikutan lah. Lea pun memberikan Zilpa budaknya dan lahirlah si Gad dan Asyer. Ya, semua punya artinya saudara-saudara. Waktu Ruben lahir, Lea bilang, lihat seorang anak laki-laki. Ruben, gitu kan. Maksudnya itu, lihat nih ada anak laki-laki baru lahir. Simeon, wah Tuhan mendengar penderitaan saya. Lewi, kali ini dia pasti dekat sama saya. Semua artinya begitu. Yehuda, aku akan memuji Tuhan. Ya, saudara. Setelah Gad dan Asyer lahir, ada kejadian si Ruben metik buah. Lalu si Rahel minta. Lea bilang, kamu boleh buahnya kasih ke kamu, tapi jatah malam ini kamu ya Rahel kasih ke saya, ke Cici. Rahel bilang, ya udahlah, saya juga moyung setiap malam sama si Yakub juga nggak hamil-hamil katanya kan. Dikasih ke Lea. Hamil lagi si Lea. Jadi Lea melahirkan 6 orang, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Ya, setelah itu Lea tidak melahirkan laki-laki lagi. Tapi setelah 6 laki-laki ini, Lea melahirkan 1 perempuan yang namanya Dina. Ya, setelah semuanya 10 laki-laki keluar, akhirnya Tuhan membuka rahimnya Rahel, sehingga lahirlah Yusuf dan Benyamin. Ya saudara. Nah, ceritanya mereka sudah ke Mesir, terjadi kelaparan, Yusuf dijual. Yusuf jadi mangku bumi di Mesir. Lalu Yakub diajak ngungsi Yucoy ke Goshen, ke Mesir ya. Lalu mereka tinggal kurang lebih, Yakub bersama anak cucunya kurang lebih selama 17 tahun di Mesir. Yakub akhirnya meninggal. Sebelum meninggal, kejadian 49, Yakub ingin memberkati cucu-cucunya, anak-anaknya, ke-12 suku Israel. Saudara, ada sesuatu yang unik tentang 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kejadian dan Ulangan, awal dan akhir adalah mirroring, saudara. Saudara akan melihat banyak kemiripan. Ya, yang ini diakhiri dengan berkat Yakub kepada 12 muridnya, 12 anaknya. Pada Ulangan, Musa juga memberkati ke-12 suku Israel. Tetapi ada keunikan. Waktu Musa memberkati 12 suku Israel, Simeon tidak ada. Dan waktu Yakub ingin memberkati ke-12 anaknya, demikianlah ceritanya. Ini adanya di Kejadian 49. Jadi mula-mulanya di ayat 1, Yakub bilang begini, kemarilah semua anak-anakku, aku akan memberkati engkau dan memberitahukan engkau apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Teman-teman, saya percaya ini adalah suatu profetik bahwa Yakub sedang melihat kehidupan Sang Mesias yang akan lahir melalui anak cucunya. Dari keturunannya Yakub, ya saudara. Dalam event, bahkan dalam berkat Yakub kepada 12 anak-anaknya, kita bisa melihat hidupnya Yesus dalam cerita ini. Sebelumnya kita lihat peta Israel, saudara. Peta Israel, ini adalah peta Israel waktu ke-12 suku berhasil masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara bisa melihat, ini mirip dengan Israel yang sekarang. Ya saudara. Dan pada zamannya Salomo, Israel itu menjadi sangat besar. Kayak Indonesia pada zaman Majapahit. Seperti saudara tahu, zaman Majapahit, Indonesia itu jauh lebih luas dari Indonesia sekarang. Ya. Dan saat ini, katanya Benyamin Netanyahu ingin
mengembalikan Israel rayanya pada zaman Salomo kembali kepada Israel sekarang, ya. Tapi itu urusannya dia, ya. Kita kembali lagi ke sini. Kejadian 49, kita mulai ayat 3. Ini waktu Yakub ingin memberkati Ruben. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air. Tidak lagi engkau yang terutama sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Saudara, jadi ada cerita waktu Benyamin mau lahir, saudara. Jadi antara Ruben sampai Yusuf itu saya percaya umurnya kurang lebih beda setahun. Ini benar-benar kejar target banget si Yakub, ya. 11 anak dalam waktu 13 tahun, ya. Tetapi waktu mereka lari dari Laban menuju ke tanah Kanaan mau ketemu Esau, Yakub itu somehow tidak langsung ke tanah Kanaan, tapi dia mondok dulu di daerah yang namanya Sikem, ya. Di situ dia entah berapa lama, dan disitulah Benyamin lahir. Waktu kurang lebih kejadian ini, si Ruben yang waktu itu sudah remaja, meniduri istri papanya. Wah, agak horor ya teman-teman ya. Jadi Ruben kan anak dari Lea, sedangkan Yakub punya 4 istri. Salah satunya adalah budaknya si Rahel yang namanya Bilha. Jadi ada kejadian, entah gimana ceritanya, Alkitab tidak mencatat, tetapi dicatat bahwa si Ruben ini menaiki petiduran papanya dan bersetubuh dengan Bilha. Ya. Ruben pikir papanya nggak tahu, tetapi papanya tahu. Seperti saudara tahu, dalam budayanya orang zaman dulu, Timur kuno, ya, anak sulung itu mendapat 2 bagian dari warisan. Bukan hanya mendapatkan berkat double saja, saudara. Ruben itu sebagai anak pertama sebenarnya berhak sebagai raja, jalur kerajaan. Ya, saya percaya ini masih terjadi dalam banyak budaya di dunia. Budaya Cina, budaya Batak, ya. Anak laki-laki yang pertama itu biasanya mewarisi nama baik keluarga. Kalau ada perusahaan banyak, nomor 1 ini dapat bagian yang lebih banyak. Dia dapat megang yang lebih gede, yang paling penting. Ya saudara, Ruben sebenarnya mendapat hak seperti itu. Dia bukan hanya dapat double blessing, tapi juga dia mendapat berkat sebagai raja dan juga sebagai imam. Tetapi hanya karena 1 dosa. Dan Yakub tahu semuanya ini diambil. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gudik ayahnya. Dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Saya kembali ke sini. Anak muda, dan ini semua berlaku buat semuanya sebenarnya. Tetapi saya mau ngomongin buat anak muda. Karena Ruben adalah anak muda saat itu. Masa muda kalian adalah salah satu masa yang paling penting dalam kehidupan. Pakai masa muda ini dengan baik-baik. Kita memang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Tetapi kasih karunia Tuhan bukanlah license to sin. Ya. Karena Ruben akhirnya sangat menyesali kebodohannya itu. Nikmat yang membawa sengsara. Bukan sengsara membawa nikmat. Ya. Saudara yang kembali lagi yang tahun jebot, kelahiran tahun saya, itu tahu waktu sekolah dulu belajar ada novel yang namanya Sengsara Membawa Nikmat, karya Sutan Sati, ya. Kalau ini si Ruben ini nikmat membawa sengsara. Sehingga semua haknya dia dicabut, saudara. Bukan 1 yang cabut, bukan 2, ketiga-tiganya. Ruben tidak lagi mendapati apa-apa. Dan kita lihat petanya Ruben. Ruben itu adanya di sisi kanannya Sungai Yordan. Seperti saudara tahu waktu bangsa Israel mengembara 40 tahun di padang gurun, sehingga akhirnya mereka sampai di perbatasan, mereka tuh mondok lama di situ. Bukan sehari 2 hari, mungkin tahunan. Dan karena mereka sudah tinggal di situ tahunan lamanya, suatu saat Tuhan bilang sama Musa, saatnya sekarang masuk ke tanah Kanaan. Tapi kamu gak boleh masuk, Musa.
yang boleh masuk adalah Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk. Ya, saudara. Musa yang artinya lambang daripada hukum Taurat, itu tidak bisa membawa umat perjanjian itu masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Yosua yang membawa masuk. Yosua yang membawa masuk. Saudara, ketaatan kita kepada hukum Taurat, ketaatan kita, kebaikan kita, amal saleh kita, tidak bisa membawa kita kepada kekekalan. Maksud saya, kerajaan sorga. Hanya Yosua, hanya Yesua, hanya Yesus yang bisa membawa kita masuk ke tanah perjanjian. Ya saudara, semua ini tipologi saudara. Memang kedengaran sebagai cerita biasa, tetapi banyak arti yang seperti Wall-E tadi saudara. Banyak pesan Tuhan kepada umatnya, bahwa Musa tidak bisa membawa bangsa Israel masuk. Hanya Yosua yang bisa masuk. Dan waktu mereka masuk, ada 3 suku, 2,5 lah ya, 2,5 suku, yaitu Ruben, Gad, dan setengah Manasye, itu udah keenakan tinggal di situ. Mereka bilang gini, Musa, yang lain masuk deh, kami di sini aja. Kami udah, warganya udah banyak, ternaknya udah enak, kami di sini aja. Musa bilang, sebaiknya kalian masuk ke tanah perjanjian. Akhirnya mereka insist dan terjadi kesepakatan. Oke, kalian stay di sini, kami akan masuk, tapi kalian diminta komitmen, kalau kami terjadi apa-apa, karena mereka harus memerangi suku-suku penduduk Kanaan. Kalau kami perang, kalian harus bantu kami. Siap? Ya, mereka siap. Saudara, sebagai suku Ruben, Gad, dan setengah Manasye, adalah bukan rencana Tuhan mereka itu hidup berada di perbatasan. Mereka itu terekspos di luar. Karena 3 suku ini, suku paling luarnya Israel, sebelahnya itu musuh semua. Bani Amon, Bani Moab, Bani, ya apa lagi? Edom, dan sebagainya. Itu ada di sisi luar sana. Jadi kalau mereka nyerang, mereka duluan sebagai benteng, mereka duluan yang kena. Demikian juga dengan hidup kita teman-teman. Tuhan ingin kita itu hidup damai sejahtera, baik-baik saja. Tetapi kadang-kadang kita memilih kehidupan yang sedikit menantang. Tuhan memang Tuhan pelindung saya, tapi saya juga kuat loh Tuhan. Somehow kita ngomong begitu ya. Singkat cerita mereka tinggal di situ. Simon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Terkutuklah kemarahan mereka. Jadi saudara, ini kan topiknya Yakub sedang memberkati anak-anak, betul ya? Kira-kira kayak diberkati gak sih? Terkutuklah kemarahan Simeon dan Lewi, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Kenapa Yakub marah-marah begini? Jadi ada kejadian juga, waktu Yakub ngetem lama di Sikem, ada kejadian. Dina, adik perempuannya mereka, ya, itu diperkosa sama pangeran dari kerajaan Hewi tersebut, ya. Tetapi si pangeran ini setelah memperkosa dia suka sama si Dina. Jadi dia bilang sama papa, aku suka sekali sama gadis ini. Aku mau menikahi dia. Ya. Terus anak-anaknya Yakub dengar, gile, adik kita diperkosa, kurang ajar, gitu kan. Mereka datang, baik-baik, kami mau bertanggung jawab. Kami mau lamaran. Kami mau nikahi adik kamu. Terus adik-adik ini, dalam hal ini Yakub nggak bersuara sama sekali, saudara. Kakak-kakaknya bilang begini, wah, nggak boleh kami kawin dengan orang tidak bersunat. Kata mereka gitu. Kami boleh aja kalian gabung sama kami, tapi kalian semua laki-laki harus disunat. Karena kalau nggak disunat itu adalah kekejian bagi Allah kami. Terus si pangeran ini ngomong sama papanya, "Pak, aku mau banget sama dia." Terus papanya pikir, oke juga kita berteman dengan bangsa lain ya. Lalu raja ini bilang sama semua rakyatnya, guys, ini ada bangsa, mereka mau kita gabung sama mereka dan kita bisa gabung mereka, kita bisa saling kawin mengawinkan ya. Tapi syaratnya minta semua laki-laki semua disunat, oke? Lakukan ya, katanya. Raja yang ngomong semua rakyatnya setuju. Singkat cerita mereka disunat semua laki-laki hari itu juga, ya. Coba saudara Google, saat itu apa yang mereka gunakan sebagai alat menyunat. Karena di Yosua beberapa tahun kemudian, ya, itu terjadi di Gilgal. Mereka menggunakan batu yang diasah sampai tajam.
Setiap saya dengar cerita ini, saya kayak ngilu gitu, nggak tahu kenapa ya saudara. Ya, mereka disunat dengan batu yang dibuat tajam. Ya, singkat cerita setelah mereka disunat, Lewi dan Simeon rame-rame menyerang bangsa itu. Semuanya ditumpas habis, laki-lakinya. Karena laki-lakinya nggak bisa ngapa-ngapain. Ada, jalannya susah. Boro-boro mau pegang pedang. Ya saudara, dia orang pegang sarung. Mati semua. Yakub dengar begitu. Ya ampun, Simeon, Lewi, kalian gila ya. Kita ini kecil loh jumlahnya. Kalau mereka semua gabung, habis loh kita. Tapi Tuhan membuat semua bangsa lain itu gentar. Jadi ada kejadian. Pada hari ketiga setelah mereka disunat itu, sedang kesakitan, datanglah dua anak-anak Yakub, Simeon, Lewi, kakak-kakak Dina. Masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut serta membunuh setiap laki-laki. Diberkati nggak ceritanya kedua anak-anak ini? Ada kejadian waktu zamannya Musa. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai di hari Pentakosta. Waktu Musa menerima 10 hukum Taurat. Di bawah, Harun dan bangsa Israel bikin patung anak lembu emas dan mereka menyembah. Waktu Musa turun, Musa marah, Musa banting 2 loh batu. Musa bilang, siapa yang mau ikut saya di sebelah sini? Siapa yang mau bersama saya? Habisi semua orang yang menyembah berhala. Singkat cerita, orang-orang Lewi mengambil pedang hari itu. Karena mungkin dia udah pernah latihan kemarin itu, bunuh orang-orang yang sedang disunat. Dia bantai semua saudara-saudaranya ini, ada 3.000 orang mati. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang. Saudara, ini sering banget dikutip. Ya, waktu kita mendengar pada saat Pantekosta, bangsa Israel menerima 10 hukum Taurat, 3.000 orang mati. Dan Injil, Alkitab, membandingkannya dengan pada hari Pentakosta di Kisah Para Rasul. Pentakosta di perjanjian lama, terima hukum Taurat, 3.000 orang mati. Di perjanjian baru, pada hari Pentakosta, turun Roh Kudus, 3.000 orang menerima Tuhan Yesus. 3 orang menjadi percaya. Tuhan kontraskan, saudara. Ya. Dan berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membahayakan jiwa anaknya, laki-laki dan saudaranya, supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Karena kejadian ini, Lewi akhirnya dalam tanda kutip diberikan amnesti, grasi. Setelah ini, kejadian ini, akhirnya Tuhan memakai orang-orang Lewi menjadi imam bagi bangsa Israel. Tapi dia tidak mendapatkan tanah. Saudara, Israel seperti nubuatannya Yakub, dia akan diserakan ke berbagai bangsa. Ya, di Ruben ada, di Gad ada, di Asyar ada, di Yehuda, karena dia jadi imam di setiap suku. Ya. Terus bagaimana dengan Simeon? Simeon kalau saudara perhatikan, Simeon memang dapat tanah, tapi tanahnya dia itu ada di dalam Yehuda, saudara. Somehow insignificant. Dan dia kebagian daerah-daerah gurunnya. Itu tanah bagiannya Simeon. Dapat sih dapat, tapi buat kita dalam tanda kutip ampas. Ya. Itu Simeon. Tetapi Simeon, waktu bayi Yesus lahir, Simeon gak selesai di situ, saudara. Waktu Yesus lahir, ada kejadian, Yesus kan mau disunat ya, datang ke Bait Allah. Adalah di Yerusalem seseorang bernama Simeon. Ini seseorang yang bernama Simeon, bukan suku Simeon. Ya saudara, ia orang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus, dan ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya, ini masih umur 8 hari ya saudara, untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Jadi di cerita ini, Simeon itu adalah orang yang tua, tapi somehow Tuhan ngomong sama dia, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Yesua. Sebelum melihat keselamatannya Tuhan. Ya saudara. Dan benar aja waktu Yesus dibawa orang tuanya datang ke Bait Allah, dia bilang, oh Tuhan, sekarang aku siap pulang. Karena aku sudah melihat Yesua yang daripadamu, keselamatan daripadamu. Ya saudara. Oke, kita lanjut ke
Yehuda anak keempat. Yehuda ini anak yang paling boncos, paling banyak dapat berkat. Saudara, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tungkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Sebenarnya ini adalah definite article. Pakai huruf besar mestinya. Sampai dia datang yang berhak atas. Siapa dia yang datang nanti, teman-teman? Yesus dari suku Yehuda. Dialah singa dari Yehuda. Ya saudara? Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya merah karena anggur dan giginya putih karena susu. Ini semua bahasa-bahasa puitis, saudara. Yang menggambarkan bahwa Yesus itu merah dan putih. Bukan orang Indonesia ya, saudara. Merah itu menggambarkan dia itu benar-benar manusia, berdarah. Tetapi dia itu putih, suci. Menggambarkan dia itu manusia iya, tetapi dia juga ilahi juga. Ya saudara, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih Yehuda kok dapat favor, dapat berkatnya beda banget sama yang lain? Karena kejadiannya Yusuf, saudara. Waktu Yusuf, somehow Yehuda itu punya tabiat, itu ingin menolong. Selalu tampil sebagai penolong. Saudara kan baca ini di Kejadian, waktu Yusuf dijual, dia salah satu kakak yang bilang, jangan dibunuh, karena abang-abang yang lain mau ngebunuh dia. Ya, Ruben dan Yehuda menghalangi. Ya, tapi Ruben pergi. Waktu Ruben pergi, ada pedagang Ismail lewat, dijuallah Yusuf kepada mereka. Ya, yang menyelamatkan ini Yehuda. Dan waktu terjadi kelaparan, 10 anak Yakub datang ke Mesir belanja, dan yang melayani adalah Yusuf. Yehuda menawarkan diri sebagai jaminan. Kalau terjadi apa-apa sama Benyamin, Papa Yakub, ambil anak saya, bunuh anak saya semua. Ya, somehow Yehuda itu jadi pembela. Dan sifat pembela ini mendapatkan berkat dari Yakub. Walaupun kita tahu Yehuda itu nggak benar-benar perfect juga. Saudara punya Kejadian 38 kalau nggak salah. Itu cerita tentang satu pasal Yehuda dengan Tamar. Saudara bisa baca cerita sendiri. Itu ceritanya ya mirip-mirip kayak drama sinetron. Tapi ini lebih hebat lagi, ya saudara. Dan Tamar dipakai menjadi salah satu leluhurnya Tuhan Yesus. Ya saudara. Nah semestinya saudara, anak Yakub itu 1, 2, 3, 4 Yehuda, anak kelimanya kan mestinya namanya Dan, betul ya? Dan Naftali anak ke-6. Tetapi lucunya Yakub waktu memberkati anak kelima, by the way Dan itu artinya judge. Menghakimi, bisa juga menghukum, ya saudara. Dan saya percaya ini adalah gambaran kasih karunia Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah lama di GBC, saudara sudah paham, angka 10 artinya apa? Hukum Taurat. Angka 5 artinya apa? Somehow, Tuhan memindahkan si Zebulon yang nomor 10 diberkati sebagai yang kelima. Dan dannya dioper keluar. Karena Tuhan memberikan grace kepada hukum Taurat itu. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Lihat yang biru muda itu ada Danau Kineret, Danau Galilea. Danau ini punya 4 nama ya saudara. Danau Kineret iya, Danau Galilea iya, Danau Tiberias iya, Danau Genesaret juga iya. Jadi kalau saudara dengar nama danau itu salah satu, itu dia juga. Ya. Jadi jangan bingung, ya. Kineret karena bentuknya seperti harpa, ya saudara. Nah, Zebulon itu berada di situ. Sebenarnya berkat berikutnya bukan kepada Zebulon, tapi saya pindahkan berikutnya kepada Naftali. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Dalam bahasa Indonesia, saudara, itu nggak dapat bahasa aslinya. Sebenarnya yang saya percaya adalah lebih tepatnya adalah yang di dalam bahasa Inggris. Naftali is a deer let loose. He uses beautiful words. Tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon,
dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. By the way of the sea, beyond Jordan, in Galilee of the Gentiles. Saudara, di zaman perjanjian lama, tanah Zebulon dan Naftali itu direndahkan Tuhan. Tapi sesuai nubuatan Yesaya, nanti akan datang masanya. Seseorang, Mesias, akan meninggikan Zebulon dan Naftali. Peta Naftali, Zebulon, dan di bawah sebenarnya ada Isakar. Ini adalah 3 suku yang mengitari Danau Galilea. Apa yang penting tentang Danau Galilea, teman-teman? Yesus hidup pelayanannya kebanyakan di sana. Di Betsaida, di Kapernaum, ya, di Tiberias di situ. Semua pelayanan Yesus itu di sekitar-sekitar situ. Nazaret dekat-dekat situ. Somehow Yakub dalam berkatnya kepada anak-anaknya, dia menubuatkan nanti Sang Mesias akan bekerja, membuat kata-kata yang indah, kata-kata yang menenangkan hati saudara dan saya. Jangan takut, pikulah kuk yang kupasangkan kepadamu, karena kuk yang kupasang kepadamu itu ringan dan enak. Jadi dalam kehidupan Kristen, kita pegang kuk nggak saudara? Pegang, cuman saudara milih aja. Mau pegang kuk sendiri, saya kuat nih, saya fitness nih, ya. Atau saudara, Tuhan, saya mau sama Tuhan. Ya, karena dalam budaya Yahudi, saudara, waktu mereka membajak sawah, mereka tuh pakai 2 sapi. Satu yang senior, yang lebih kuat, yang lebih besar. Satu lagi yang junior, yang lebih kecil. Sewaktu si senior itu narik, yang kecil itu sebaiknya ngikut, supaya nggak sakit lehernya. Tetapi waktu si senior itu berhenti, si junior juga sebaiknya berhenti. Karena kalau dia maksa narik, dia nggak mungkin bisa tarik si senior yang kuat dan besar. Lehernya juga sakit. Ini gambaran buat kita. Dalam mengikut Tuhan, kita mengikuti senior kita, Tuhan Yesus, yang memasang kuk kepada kita. Dan Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang padamu. Karena ini ringan dan enak. Kamu ngikutin saya aja, saya jalan, kamu jalan. Lanjut, Isakar. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya dan meniarap di apit bebannya. Saudara, kalau kita dengar kata keledai, somehow kita konotasinya itu negatif ya. Sama seperti Ismail, seperti saya bilang. Ismail itu adalah seperti keledai yang liar. Dan kita bilang, oh iya keturunan Ismail itu kayak keledai liar. Ya, kita bilang begitu. Sebenarnya itu adalah ungkapan berkat, saudara. Keledai liar itu artinya keledai yang tidak dipelihara, keledai yang hidupnya bebas. Keledai itu binatang yang sangat berharga buat bangsa-bangsa zaman itu, saudara. Keledai itu binatang yang sangat kuat, diperlukan dalam pengangkutan. Kalau kita mungkin taunya kuda, mereka tuh taunya keledai. Orang India taunya gajah, gitu ya. Dia taunya keledai. Jadi Isakar ini betul-betul berkat. Dia itu seperti keledai, ya saudara. Dan seperti saya bilang tadi, Zebulon, Naftali, dan Isakar adalah tempat di mana Yesus melakukan pelayanan. Dan Isakar, salah satu keunggulan Isakar adalah dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Isakar itu mempunyai kelebihan, bahwa mereka adalah orang-orang yang mengerti zaman, mengerti waktu. Dan saya percaya ini adalah gambaran Tuhan Yesus juga. Dan kita di dalam Yesus. Yesus mengetahui segala waktu yang tepat. Ya saudara, kalau kita sedang bergumul, sakit, masalah keluarga, masalah apapun saudara. Dan kita sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan lama banget. Tuhan nggak kayak sebelah. Si itu didoain langsung sembuh. Kok di sini saya dapatnya lama banget. Padahal saya sudah ngikut Tuhan begini. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang on time. Tuhan bekerja dengan waktunya sendiri, dengan kairosnya. Kita seringkali memaksakan. Yang terbaik itu adalah sekarang Tuhan, sekarang dan di sini. Tapi seringkali seperti saudara alami kan? Dan seperti saudara baca di Alkitab berkali-kali. Bahkan Abraham, bapak orang percaya, gak sabaran menunggu waktunya Tuhan. Tapi kita bisa lihat hasilnya dari Abraham. Waktu dia taat
Dan dia tahu bahwa dia punya Yahweh, Tuhan pembela dia, yang selalu membela dia, terlepas apapun yang dia lakukan. Suatu hari dia menghasilkan buah. Waktu Tuhan bilang, korbankanlah anakmu satu-satunya. Dia tidak ragu-ragu lagi melakukannya. Ya saudara? Adapun Dan, dia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Dan kita percaya bahwa Yesus adalah hakim yang adil. Ya saudara, dia menghakimi bukan apa yang kita perbuat, tetapi apa yang kita percaya Yesus sudah perbuat bagi kita. Ya saudara, Yesus adalah hakimnya kita. Dan itu ada di atas Danau Galilea. Dia berbatasan dengan Syria. Ya saudara. Lanjut. Gad itu dalam bahasa Ibrani itu ada artinya dua, saudara. Ya. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Kembali lagi saudara, kalau saudara sebagai Gad, dan saudara sedang diberkati, sini anak-anak kumpul, kata bapaknya. Aku akan memberkati engkau. Gad, kamu akan diserang oleh gerombolan, tapi kamu akan menyerang tumit mereka. Hah? Kita pasti begitu kan? B, maksud lo, gitu kan? Nah, Gad itu bisa berarti troop, saudara. Ya. Di sini terjemahannya gerombolan ya, saudara. Troop, pasukan, akan tramp upon him, but he shall triumph at last. Saudara, waktu Yesus dalam kehidupannya pelayanan di dunia ini, dia pernah secara sengaja menghampiri daerah orang fasik untuk menemukan seseorang. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara. Ya. Datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Di Injil lainnya fokusnya hanya di 1 orang, ya saudara. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Saudara ingat siapa orang ini? Namanya? Siapa namamu? Karena iblisnya ada banyak. Siapa namanya? Legion. Legion itu dalam bahasa Romawi, itu artinya satu kelompok pasukan yang jumlahnya itu bisa 3.000 sampai 6.000 orang. Kalau kita mungkin bilangnya garnison atau batalion gitu ya. 1 legion. Iblisnya sangat banyak. Saya percaya Gad ini dinubuatkan untuk pelayanan Yesus kepada si legion itu. Hanya kepada satu spesifik itu. Tetapi nubuatnya diberikan waktu Yakub memberkati Gad. Lanjut, Asyer. Asyer itu artinya sukacita, ya saudara. Asyer makanannya akan limpah mewah dan dia akan memberikan santapan raja-raja. Di Lukas juga. Tadi saudara ingat tentang Simeon, orang yang tua tadi? Bukan satu orang yang menghampiri bayi Yesus, saudara. Satu Simeon yang tua yang pengen mati nungguin sampai dia melihat Yesua, betul? Satu lagi ada seorang yang namanya Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Saudara, kalau saudara baca Perjanjian Baru, dan kalau saudara pelajari, sebenarnya pada zaman Yesus itu cuma ada 3 suku sebenarnya. Suku Yehuda, suku Benyamin, dan suku Lewi. Suku-suku lain itu hampir bisa dibilang hilang. Tetapi Alkitab mencatat ada 1 orang perempuan dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda berumur 84 tahun. Saya percaya semua ini ada artinya, saudara. Ya, karena 84 adalah 12 kali 7. Seperti saudara tahu, 12 dan 7 adalah angka-angka penuh arti dalam Perjanjian Lama. Ya. Dan siang malam dia beribadah, berpuasa, berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, ini petanya ya. Asyer itu ada kota, salah satunya kota Haifa. Adanya di Asyer, ya saudara. Selanjutnya berkat kepada Yusuf. Yusuf juga salah satu anak yang paling banyak berkatnya. Karena Yusuf yang menyelamatkan keluarganya Yakub, betul ya saudara? Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Seperti saudara tahu, waktu Yusuf
jadi mangku bumi di Mesir, dia dianugerahi oleh Firaun seorang istri bernama Asnat. Istrinya itu orang asing, saudara, bukan orang Yahudi. Ya, dan ini adalah gambaran kita, saudara. Yusuf adalah gambaran Tuhan Yesus, betul? Yang menyelamatkan saudara-saudaranya, yang dikasihi bapaknya, tetapi ditolak oleh saudara-saudaranya, dijual oleh saudara-saudaranya. Dan dari Asnat dia punya dua anak yang namanya Manasye dan Efraim. Sulungnya bernama Manasye, bungsunya bernama Efraim. Ya, dan kedua suku ini menggantikan Yusuf. Seperti tadi saya bilang, sebenarnya yang dapat double blessing itu adalah Ruben. Tapi double blessingnya diberikan kepada Yusuf. Maka Yusuf punya dua suku yang menempati tanah perjanjian. Bahkan 3, saudara. Kenapa? Karena Manasye itu ada barat dan timur. Yang tadi yang setengahnya kan ada di luar Israel, kan di sebelah kanannya Jordan. Ya, saudara. Jadi sebenarnya Yusuf itu yang tanahnya paling banyak di Israel. Itu yang di garis merah. Manasye, Efraim, ada 2 ya, barat timur. Ya, saudara. Itu adalah tanah-tanahnya dari Yusuf. Selanjutnya, suku yang terakhir. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Saudara, ini saya pernah sharing tentang ini. Saya pernah bagikan juga, ada tebak-tebakan, teman-teman mungkin pernah dengar. Apa yang pagi-pagi kakinya 4, siang-siang kakinya 2, tapi sore-sore kakinya 3? Manusia, betul ya? Manusia waktu dia pagi-pagi lahir kakinya 4, merangkak. Tapi begitu siang dia udah tegap, kakinya 2. Tapi begitu dia udah sore, kakinya 3. Ya, saudara, ya. Ini cocok banget buat nubuatannya Benyamin. Waktu pagi-pagi dia menerkam, dia kayak serigala yang menerkam. Boleh lagi ayatnya? Pagi-pagi dia makan mangsanya, tapi waktu petang, somehow dia jadi bagi-bagiin rampasannya. Saudara, ada satu tokoh di perjanjian baru yang paling terkenal dari suku Benyamin. Siapa, saudara? Paulus, saudara. Paulus di Filipi dia bilang begini, aku ini di atas rata-ratanya orang Yahudi. Aku ini disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku ini Farisi. Ente nggak bisa lawan Ane. Ane ini ahli hukumnya tentang hukum ini. Ogut ini orang Farisi katanya. Tentang kegiatan penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu kesombongannya Paulus sebagai manusia, sebagai seorang Yahudi yang asli. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, semua scholar percaya Paulus adalah rasul yang terbesar. Kita orang-orang asing, saudara dan saya, orang Indonesia, orang Tionghoa, orang Amerika, orang Afrika, itu diberkati, dicangkokkan masuk ke dalam carang aslinya orang Yahudi, itu karena penginjilannya Paulus. Ya, saudara. Paulus itu di awal hidupnya sebagai Saul, dia itu kerjanya membunuh, mengejar-ngejar orang Kristen. Dia seperti serigala yang menerkam, dihabis-habisin, dia bunuh. Dia nggak merasa bersalah, saudara. Karena dia merasa dia menegakkan hukumnya Tuhan. Karena orang Kristen buat orang Yahudi adalah sekte sesat. Ya, orang error. Saya ngebunuh mereka itu, istilah sekarang, halal darahnya. Ya, itu buat orang Yahudi kepada orang Kristen. Saudara, jadi orang Kristen di 300 pertama Masehi, itu bukan sesuatu yang baik. Kalau saudara baca sejarah, jadi orang Kristen di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, saudara itu siap mati. Karena saudara itu dalam tanda kutip jadi penyakit buat kerajaan Romawi. Ya? Oleh sebab itu, saudara bisa berbangga, saudara bisa percaya bahwa kekristenan itu sudah melalui tes. Ya, saudara, sepanjang zaman. Bahwa kekristenan adalah sesuatu yang benar. Karena tidak mungkin orang mau mati untuk suatu kebohongan. Betul, saudara? Dianiaya pun para pendiri, para rasul, bapak-bapak gereja, semua orang-orang kudus di awal-awal itu, semua mereka siap mati. Padahal mereka bisa bebas, saudara. Syaratnya apa? Menolak bahwa Yesus itu Tuhan.
That's it. Tapi mereka memilih mati. Ya, saudara. Jadi saudara, sekali lagi kita bahkan dalam berkat seorang bapak kepada anak-anaknya, kita bisa melihat Yesus tersembunyi di situ. Saya berdoa setiap hari saat saudara membaca kitab suci, saat saudara membaca perjanjian lama, saudara bisa menemukan Yesus di dalamnya. Bahkan saat kehidupan saudara sehari-hari, karena saudara adalah kitab yang terbuka. Waktu kita melakukan kegiatan sehari-hari, sebagai ibu, waktu saudara memasak, memilihkan yang terbaik buat keluarga saudara. Sebagai seorang suami yang bekerja mati-matian demi keluarga, ya saudara, saudara demi rela lakukan itu buat anak-anak saudara. Saudara bisa melihat itu dalam melihat Yesus dalam even kegiatan sehari-hari saudara. Kalian yang Tuhan bilang, kalian bapak yang jahat saja, tidak memberikan batu kepada anak yang minta roti. Terlebih lagi Bapamu yang di surga.